Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Dalam melakukan kajian cepat atau quick assessment wilayah bahaya tsunami, dua macam data dasar yang harus tersedia adalah data kemiringan dan ketinggian tanah, elevasi permukaan tanah dan tinggi gelombang laut, run up gelombang dan keberadaan hutan bakau, kepadatan penduduk dan permukiman, atau penggunaan tanah dan jalur evakuasi. Nah, di sini membahas tentang bahaya tsunami. Untuk mengkaji wilayah bahaya tsunami, data yang perlu untuk diperhatikan adalah ketinggian atau elevasi permukaan tanah dan tinggi gelombang laut. Tsunami akan mengancam daerah pantai yang menghadap samudra, jadi lautan lepas dengan gelombang yang tinggi dengan kedalaman yang cukup dalam, dan juga daerah yang rendah, dataran rendah di sekitarnya. Makanya upaya mitigasi bencana ketika terjadi tanda-tanda tsunami seperti gempa yang kuat gitu kan, kemudian laut surut. Nah, salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah segera menuju ke tempat yang tinggi. Nah, karena jelas tsunami itu akan menghantam daerah yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi di sini jawabannya yang B, elevasi permukaan tanah dan tinggi gelombang laut. Selama periode 1975 sampai 1995, pelaksanaan program keluarga berencana atau KB di Indonesia, terutama Jawa dan Bali, berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah murid SD setiap sekolah, perubahan mata pencarian penduduk pedesaan, peningkatan pendapatan penduduk pedesaan, perubahan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, atau peningkatan migrasi masuk ke wilayah perkotaan. Program KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk maupun menekan angka kelahiran di Indonesia. Dampak dari keberhasilan program KB adalah berkurangnya jumlah kelahiran. Jadi program KB ini disebut sebagai salah satu faktor antinatalitas, ya, faktor yang menghambat terjadinya kelahiran. Karena jumlah kelahiran berkurang, maka penduduk usia muda atau 0-14 tahun pun berkurang. Dan pada akhirnya akan terjadi penurunan jumlah murid SD tiap sekolah. Karena jelas murid SD itu kan pasti termasuk ke dalam kelompok usia muda. Ya, ini yang bisa langsung terdampak dalam beberapa tahun setelah dilakukan KB. Jadi kita pilih jawaban yang A di sini ya, jelas penurunan jumlah murid SD setiap sekolah karena murid SD ini sama dengan kelompok usia muda. Peta yang digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya permukaan tanah untuk keperluan pembuatan jalan raya adalah peta geologi, peta geomorfologi, peta geodesi, peta penggunaan lahan, atau peta topografi. Nah, di sini perhatikan untuk mengetahui tinggi rendahnya permukaan tanah. Berikut penjelasan dari tiap peta yang disebutkan di pilihan jawaban. Peta geologi adalah peta yang menggambarkan sebaran, jenis, sifat, umur, dan struktur batuan. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan batuan, termasuk dengan struktur bumi, dengan lempeng, dengan aktivitas tektonisme, vulkanisme, itu kaitannya ke peta geologi. Kemudian peta geomorfologi. Nah, geomorfologi kan artinya bentuk muka bumi. Jadi jelas di sini menggambarkan bentuk muka bumi. Apakah itu nanti berupa dataran, apakah cekungan, apakah bentukan yang menonjol seperti gunung, perbukitan. Berikutnya peta geodesi. Nah, geodesi sendiri adalah cabang ilmu geografi yang merupakan irisan antara geografi dengan teknik gitu ya. Jadi geodesi ini pasti berhubungan dengan hitung-hitungan, dengan pengukuran-pengukuran, dengan teknik. Nah, jadi peta geodesi berhubungan dengan teknik dan pengukuran. Berikutnya,
Peta penggunaan lahan ini menggambarkan informasi terkini tentang pemanfaatan suatu lahan. Apakah di situ digunakan untuk permukiman, untuk jalan, untuk pasar, untuk sawah, kebun, ataupun pemanfaatan atau penggunaan lainnya. Dan yang terakhir, peta topografi menggambarkan bentuk bumi ya, atau bentuk muka bumi dengan garis kontur. Nah, terus apa bedanya di sini geomorfologi dengan topografi? Nah, geomorfologi itu lebih berfokus pada bentukan-bentukan dan juga apa peristiwa yang menyebabkannya gitu ya. Jadi misalnya kenapa Kalimantan datar, karena tidak ada lagi aktivitas tekto dan vulkaniknya, sedangkan aktivitas denudasi dari tenaga eksogen di sana membuat permukaan bumi menjadi rata begitu. Sedangkan topografi tidak sampai membahas penyebab-penyebab kenapa daerah ini tinggi, kenapa daerah ini rendah gitu. Tapi hanya membahas ketinggian dengan ditunjukkan dengan garis kontur gitu ya. Jadi cuma benar-benar bicara tinggi rendahnya permukaan tanah. Maka di sini kita pilih yang E, peta topografi. Tanah gersang kurang bermanfaat dalam pertanian karena curah hujan rendah dan kandungan hara tinggi, daerah berelief curam dan drainase baik, terasering menghambat air dan drainase kurang, kandungan hara dan curah hujan sedikit, atau kandungan hara minim dan air banyak. Tanah gersang adalah tanah yang kering dan tidak subur. Kering artinya sedikit kandungan air karena curah hujan yang rendah. Kemudian tidak subur itu maksudnya adalah sedikit kandungan unsur hara atau nutrisinya. Jadi jelas di sini kita pilih yang D, kandungan hara dan curah hujan sedikit. Fenomena konvergensi udara di atmosfer sekitar ekuator menyebabkan kenaikan suhu udara yang berdampak pada peningkatan curah hujan setempat. Sebab daerah konvergensi antar tropis atau DKAT bergerak secara dinamis mengikuti gerakan bumi mengelilingi matahari. Kalimat yang atas benar ya. Fenomena konvergensi udara di atmosfer sekitar ekuator menyebabkan kenaikan suhu udara yang berdampak pada peningkatan curah hujan setempat. Nah, maksud dari fenomena konvergensi udara ini yang disebut sebagai DKAT, daerah konvergensi antar tropik. Jadi konvergensi di sini artinya pertemuan gitu ya. Kalimat yang bawah juga benar, DKAT bergerak secara dinamis mengikuti gerakan bumi mengelilingi matahari. DKAT atau daerah konvergensi antar tropik adalah suatu zona atau wilayah yang memiliki suhu tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Oleh sebab itu, daerah ini disebut juga ekuator termal. Letaknya selalu bergerak setiap 14 hari, yaitu bergeser dari utara ke selatan dan sebaliknya pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, 23,5 LU sampai 23,5 LS ini adalah letak lintang dari zona iklim tropis gitu ya. Jadi lebih tinggi dari itu, lebih dari 23,5 itu udah masuk subtropis. Nah, baik di utara ataupun di selatan. Suhu yang tinggi menyebabkan atau mengakibatkan penguapan yang banyak sehingga daerah ini memiliki kelembapan yang tinggi gitu ya. Jadi suhu tinggi ketemu air yang banyak, penguapan jadi tinggi gitu kan. Penguapan tinggi maka kelembapan atau kadar uap air yang ada di udara itu menjadi tinggi. Hal ini dapat menimbulkan hujan zenit atau hujan konveksi. Nah, jadi itu hubungannya kenaikan suhu udara kenapa bisa berdampak pada peningkatan curah hujan setempat. Kita perlu ingat bahwa air itu memiliki siklus yang tertutup. Artinya jumlah air yang bersiklus itu selalu tetap. Ketika suhu udara tinggi, maka penguapan tinggi. Air dari laut, sungai, danau banyak yang terangkat, banyak yang menguap. Nah, ketika penguapan tinggi, maka saat mereka turun sebagai hujan atau presipitasi itu juga dengan jumlah yang banyak. Ya. Di sini kedua pernyataan benar dan berhubungan sebab akibat. Nah, jadi tadi ya kita perlu tandai di sini selalu bergerak setiap 14 hari tadi menunjukkan bahwa dia ini adalah fenomena yang dipengaruhi oleh revolusi. Nah, revolusi gerakan bumi mengelilingi matahari.
Beda halnya kalau kita bicara terjadinya siang dan malam, kemudian terjadinya angin, terus juga gerak semu harian benda langit. Nah, itu kan adalah dampak-dampak yang terjadi harian. Nah, ini adalah dampak-dampak yang terjadi gara-gara perputaran bumi pada porosnya. Nah, kan perputaran bumi pada porosnya kan itu menyebabkan terjadinya satu hari gitu ya, satu siang satu malam. Nah, maka dampaknya dampak-dampak yang harian. Ingat, rotasi dampaknya dampak-dampak yang harian. Sedangkan revolusi, contoh dampaknya adalah pergantian musim, kemudian ini fenomena yang berubah setiap 14 hari. Nah, termasuk juga perubahan panjang siang dan malam. Nah, yang kita baru rasakan setelah beberapa hari atau mungkin beberapa pekan. Nah, itu dampak-dampak dari revolusi gitu ya. Jadi ingat bahwa rotasi itu fenomena yang harian, nah revolusi ini cenderung yang jangka panjang bahkan sampai tahunan. Jadi jawabannya yang A. Industri kreatif berbasis kerajinan tangan di suatu kabupaten atau kota selalu berada di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau CBD, Central Business District. Sebab eksistensi industri kreatif terkait erat dengan akses pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku. Kalimat yang atas salah. Industri kreatif berbasis kerajinan tangan termasuk industri padat karya. Orientasi lokasi industrinya harus mendekati tempat tinggal pekerja, yaitu permukiman, bukan pusat kegiatan ataupun pasar. Nah, penjelasan tentang orientasi lokasi industri ini ada dibahas di video lain ya. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Kemudian, kalimat yang bawah ini juga salah. Eksistensi industri kreatif terkait erat dengan akses pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku. Keberlangsungan industri kreatif tidak bergantung pada akses pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku. Karena yang paling dibutuhkan adalah banyaknya tenaga kerja. Nah, di sini karena yang atas salah, yang bawah juga salah, maka jawabannya jadi E. Perubahan pola keruangan perkotaan di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya sarana hiburan di kota. Sebab di kota di Indonesia terjadi tingkat urbanisasi yang besar dan diikuti oleh pembangunan. Nah, kita lihat kalimat yang atas ya. Perubahan pola keruangan perkotaan di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya sarana hiburan di kota. Ini salah ya. Kenapa salah? Perubahan pola keruangan perkotaan di Indonesia disebabkan oleh bertambahnya penduduk, nah, terutama akibat urbanisasi, bukan karena banyaknya sarana hiburan. Ya, jadi alurnya begini. Penduduk banyak melakukan urbanisasi atau pindah ke kota, kemudian lahan semakin berkurang, begitu kan? Dan banyak terjadi alih fungsi lahan yang tadinya mungkin masih digunakan untuk pertanian atau lahan terbuka, mau tidak mau berubah menjadi permukiman. Nah, disinilah terjadi perubahan pola keruangan atau pola tata guna lahan di perkotaan. Nah, kemudian karena penduduk yang semakin padat, maka tingkat stresnya kan semakin tinggi. Kemudian akhirnya butuh banyak sarana hiburan. Nah, bermunculanlah sarana hiburan di kota. Jadi urbanisasi dulu, kemudian penduduk bertambah, kemudian pola keruangannya berubah. Nah, terus juga karena tingkat stresnya tinggi, jadi butuh banyak sarana hiburan di kota gitu ya. Jadi bukan sarana hiburan yang menyebabkan terjadinya pola keruangan kota, tapi urbanisasi. Pola keruangannya berubah, kemudian tingkat stresnya tinggi, dan akhirnya butuh banyak sarana hiburan di kota. Kemudian kalimat yang bawahnya, di kota di Indonesia terjadi tingkat urbanisasi yang besar dan diikuti oleh pembangunan. Ini juga salah. Ya. Tingkat urbanisasi Indonesia memang besar, namun tidak selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Akibatnya persebaran kepadatan penduduk di Indonesia sangat tidak merata. Nah, jadi perhatikan kalimat yang bawah ini tadi, diikuti oleh pembangunan, kan dengan kata lain,
pembangunannya itu selaras gitu ya, bisa ngikutin urbanisasi. Apakah iya? Enggak dong, ya kan? Kita lihat aja kalau pembangunannya memang bisa mengikuti kecepatan urbanisasi atau kepadatan penduduk, nggak akan kita temukan masalah seperti kemacetan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan lainnya. Nah, gitu. Jadi di sini karena salah dan salah, maka jawabannya yang E. Negara-negara Afrika bagian selatan masih mengimpor bahan makanan, gandum, jagung, barley dari negara lain. Sebab di kawasan negara Afrika bagian selatan selalu terjadi gejolak politik maupun ekonomi. Nah, di sini pernyataannya benar. Ya, negara Afrika Selatan masih mengimpor bahan makanan, gandum, jagung, barley dari negara lain. Negara-negara di Afrika bagian selatan, terutama Republik Afrika Selatan, masih mengimpor bahan makanan seperti gandum, jagung, dan barley dari negara lain. Wilayah tersebut umumnya kurang unggul dalam pertanian, tetapi unggulnya dalam pertambangan. Ya. Jadi Afrika Selatan ini unggulnya dalam pertambangan, tambang emas, berlian, dan banyak mineral lainnya. Berikutnya, di kawasan negara Afrika bagian selatan selalu terjadi gejolak politik maupun ekonomi. Nah, di sini perhatikan kalau ada kata selalu itu biasanya salah. Ya. Kenapa? Ini kan kita sedang bicara sesuatu yang sifatnya sosial gitu ya. Nah, apa-apa yang berbau dengan sosial itu jauh dari absolutisme, jauh dari sesuatu yang mutlak, jauh dari kata yang selalu gitu ya. Jadi tips di sini ketika kalian ketemu soal sebab akibat dan di situ mengandung kata-kata mutlak, selalu, pasti. Nah, kalau topiknya benar-benar topik tentang sosial, itu biasanya salah. Kenapa? Karena ingat bahwa apa-apa yang berbau dengan sosial itu jauh dari absolutisme, jauh dari mutlak, jauh dari kata selalu, pasti gitu ya. Jadi kalau muncul kata-kata itu, kita bisa curigai bahwa itu salah. Dan di sini kenapa salah? Karena memang Afrika bagian selatan memiliki masa lalu yang kelam ketika berlangsung rasisme apartheid zaman dulu, tapi itu sudah berakhir sejak tahun 1990. Nah, kalau ada kata-kata selalu terjadi gejolak politik maupun ekonomi, berarti kan masih berlangsung sampai sekarang. Buktinya di berita pun kita kayaknya nggak pernah ngeliat ya. Nah, yang ada mungkin kalau sekarang ini kan di Timur Tengah misalnya. Nah, negara Zionis tuh Israel nyerang Palestina itu kan termasuk gejolak politik juga. Nah, di sini benar salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Penghijauan atau reboisasi merupakan metode pengawetan tanah secara vegetatif. Sebab reboisasi diterapkan paling efektif di medan datar. Pernyataannya benar, ya, penghijauan atau reboisasi ini termasuk konservasi tanah secara vegetatif. Nah, jadi upaya pengawetan atau konservasi tanah dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode mekanik. Ini maksudnya adalah konservasi tanah dengan mengubah bentuk ataupun struktur dari tanah. Contohnya sengkedan, ini kan membentuk lahan yang miring menjadi berteras-teras atau ada anak tangganya begitu ya, sehingga meminimalisasi resiko longsor. Berikutnya ada metode vegetatif. Nah, ini tadi soal ini nanya tentang vegetatif ya. Vegetatif ini maksudnya adalah dengan menanami pohon di lahan tersebut. Nah, adanya tumbuhan ini kan jelas mendatangkan banyak manfaat bagi lahan. Nah, contoh dari metode vegetatif ini adalah reboisasi atau penanaman kembali. Berfungsi agar lahan kembali memiliki pengikat tanah dan penyimpan cadangan air. Selain metode vegetatif, selain reboisasi, metode vegetatif ini contoh lainnya ada crop rotation atau pergiliran tanaman. Maksudnya itu nanam jenis tanaman yang berbeda-beda setelah panen gitu ya. Jadi misalnya di musim ini kita tanam jenis A, setelah A dipanen ganti dengan B. Kemudian setelah B dipanen ganti dengan C. Nah, setelah banyak baru bisa balik lagi ke jenis yang A. Nah, kenapa perlu kayak gitu?
untuk menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah. Itu namanya crop rotation. Kemudian ada lagi istilah contour cropping, menanam sesuai garis kontur. Nah, pokoknya setiap metode konservasi tanah yang mengandung kata-kata crop atau cropping itu artinya penanaman ya. Jadi crop di sini artinya penanaman, bukan crop seperti di aplikasi-aplikasi edit foto gitu ya, artinya memotong, bukan. Crop di sini artinya penanaman. Kemudian berikutnya ada metode kimiawi. Nah, ini dengan menambahkan zat kimia tergantung kebutuhan lahannya. Kalau kurang subur berarti diberi pupuk. Nah, kalau masalahnya tingkat keasaman atau pH berarti diberikan kapur ataupun belerang, tergantung kasusnya. Berikutnya, kalimat yang bawahnya ternyata salah. Reboisasi diterapkan paling efektif di medan datar. Nah, perhatikan di sini, paling efektif artinya paling berdampak besar gitu ya. Nah, reboisasi justru paling efektif diterapkan di bagian hulu, di tempat yang tinggi gitu ya, atau tempat yang miring, karena pohon memiliki sangat banyak manfaat. Salah satunya adalah mengikat tanah sehingga mencegah longsor. Nah, jadi kalau kita bandingin di sini, melakukan reboisasi di tempat yang datar dengan reboisasi di tempat yang tinggi, di bagian hulu, mana yang lebih efektif? Jelas pasti di bagian hulu, karena bagian hulu itu bagian yang lebih vital begitu ya. Kalau di hulunya baik, nah nanti di bawahnya itu mendingan lah gitu. Tapi kalau di hulunya ini udah nggak baik, nah maka dan seterusnya itu daerah ke bawahnya itu nanti resiko longsornya lebih tinggi dan masalah-masalah lainnya bisa muncul gitu. Jadi perhatikan sekali lagi di sini paling efektif, ini berarti paling besar manfaat yang kita dapat kalau reboisasi dilakukan di tempat yang tinggi atau yang miring atau bagian hulu. Jadi di sini jawabannya yang C, benar, salah. Hubungan hidrolik antara air tanah dan air laut menyebabkan sumber air bersih di beberapa daerah di Jakarta Utara mengalami kombinasi, kontradiksi, komunikasi, atau kontaminasi. Istilah yang paling tepat untuk menyebut percampuran antara air tanah dengan air laut dari pilihan jawaban yang diberikan hanyalah kontaminasi. Jadi kontaminasi kan artinya pencemaran gitu ya. Air tanah tidak seharusnya bercampur dengan air laut, karena itu bisa merusak kualitas air tanah, sehingga terjadi pencemaran yang istilahnya dikenal sebagai intrusi air laut. Nah, jelas di sini kita tidak bisa menggunakan istilah kombinasi. Kombinasi itu kan perpaduan yang diharapkan, yang sifatnya cenderung positif. Terus kontradiksi, kenapa nggak bisa? Nah, kontradiksi memang artinya berlawanan gitu ya. Tapi kontradiksi ini umumnya dipakai buat hal-hal yang sifatnya cenderung ke sosial lah gitu ya. Kalau di sini kan antara air laut dengan air tanah kemudian disebut kontradiksi seperti kurang pas begitu. Komunikasi apalagi salah banget ya kan, udah jelas di sini kita cuma bisa pilih istilah kontaminasi. Jadi jawabannya yang D karena hanya 4 yang benar. Interpretasi citra Landsat dapat digunakan untuk memetakan perbedaan kehijauan vegetasi dan suhu permukaan tanah tiap bulan selama setahun, karena reflektansi gelombang dari vegetasi dapat terdeteksi oleh sensor satelit. Satelit Landsat merekam area muka bumi yang sama setiap 16 hari sekali. Gelombang termal dari permukaan tanah dapat direkam oleh sensor satelit. Kemudian kehijauan vegetasi dan suhu permukaan tanah berubah menurut musim. Nah, Landsat ini singkatan dari Land Satellite ya, adalah satelit yang khusus untuk mengamati objek di daratan. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap satelit itu peruntukannya berbeda-beda. Ada yang khusus untuk daratan, ada yang khusus untuk lautan, ada yang khusus untuk udara ataupun atmosfer gitu. Nah, satelit Landsat ini dapat memetakan perbedaan kehijauan vegetasi dan suhu permukaan tanah tiap bulan selama setahun karena reflektansi itu artinya pemantulan ya.
Gelombang dari vegetasi atau dari tumbuh-tumbuhan ini dapat ditangkap, dapat terdeteksi oleh sensor satelit. Jadi nomor 1 ini benar. Kemudian satelit Landsat, periode revolusinya alias durasi 1 kali mengelilingi bumi itu adalah 16 hari. Maka dapat merekam area bumi yang sama, area muka bumi yang sama setiap 16 hari sekali. Jadi setiap 16 hari itu dia ketemu titik yang sama. Nah, di sini kan pertanyaannya adalah dia bisa memetakan tiap bulan selama setahun. Benar, karena nggak sampai sebulan dia bisa ketemu titik yang sama gitu, karena periode revolusinya itu adalah 16 hari. Kemudian gelombang termal atau suhu dari permukaan tanah dapat terekam oleh sensor satelit. Jadi satelit ini bisa mendeteksi objek panas atau objek yang dingin gitu. Nah, jadi nomor 3 juga benar. Kemudian nomor 4, kehijauan vegetasi dan suhu permukaan tanah itu kan berubah menurut musim. Ketika musim hujan di Indonesia atau musim semi di daerah yang 4 musim, vegetasi akan nampak lebih hijau dan lebat. Sedangkan ketika kemarau atau musim gugur, jadi kemarau kalau di Indonesia, musim gugur kalau di yang 4 musim, kehijauan vegetasinya nampak berkurang. Nah, maka yang nomor 4 juga benar ya, kehijauan vegetasi dan suhu permukaan tanah berubah menurut musim. Jelas. Nah, karena semua benar, jadi jawabannya yang E. DA Ciliwung dapat lestari jika pengelolaan dilakukan bersama antara pemerintah daerah. Nah, di sini biasanya kita ketemunya istilah DAS gitu ya. Kenapa ini S-nya hilang? Jadi daerah aliran. DAS itu kan daerah aliran sungai. Kenapa di sini S-nya hilang? Karena C itu artinya udah sama dengan sungai. Nah, jadi kalau kita sedikit bahas dengan istilah toponimi, penamaan objek yang berkaitan dengan geografi. Nah, yang benar itu adalah nyebutnya Ciliwung tanpa kata sungai ataupun kali, karena Ci sendiri artinya udah kali ataupun sungai. Jadi ketika kita nyebutnya sungai Ciliwung, nah itu sama aja sungai Liwung, pemborosan gitu ya. Nah, daerah aliran Ciliwung dapat lestari jika pengelolaan dilakukan bersama antara pemerintah daerah Jawa Barat, Kabupaten Bogor, DKI Jakarta, Kota Depok. Kita perlu tahu bahwa wilayah yang dilintasi Ciliwung adalah Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Jakarta. Maka semua yang disebutkan di pilihan jawaban adalah benar. Wilayah-wilayah tersebut bertanggung jawab atas kelestarian sungai ini ya. Provinsi Jawa Barat, kemudian Kabupaten Bogor, DKI Jakarta, dan Kota Depok. Semuanya benar, jadi jawabannya E. Sejak dekade 1990-an, pertumbuhan penduduk perkotaan di daerah pusat kota cenderung lebih rendah daripada daerah pinggiran kota. Karena pertumbuhan penduduk alami yang tinggi di pinggiran kota, pembangunan kawasan industri diarahkan ke pinggiran kota, pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di pinggiran kota, kompleks perumahan berkembang pesat di pinggiran kota. Sejak dekade 1990-an, pertumbuhan penduduk perkotaan di daerah pusat kota cenderung lebih rendah daripada daerah pinggiran kota, karena pusat kota diperuntukkan khusus sebagai kegiatan pemerintahan dan bisnis. Hal ini membuat harga lahan di pusat kota semakin mahal, dan akhirnya orang-orang lebih memilih tinggal di pinggiran kota karena harga lahan yang lebih murah. Kita dapat lihat di Jabodetabek, pertumbuhan kompleks perumahan sangat pesat di daerah pinggiran daripada di pusat kota. Kegiatan industri kemudian ini harus ditempatkan di pinggir kota, karena kalau di pusat kota ia kan mencemari dan membahayakan gitu ya. Nah, maka saat ini kalau kita ketemu industri atau pabrik itu pasti di pinggir kota. Nah, tidak boleh ada di pusat kota. Maka orang-orang yang bekerja pada industri tersebut juga cenderung memilih tinggal di pinggir kota, mendekati kawasan industri tersebut.
Nah, kita di sini lihat yang nomor 1, pertumbuhan penduduk alami yang tinggi di pinggiran kota ini salah ya. Jadi yang menyebabkan pinggiran kota ini lebih padat, atau pertumbuhannya lebih tinggi di pinggiran daripada di pusat, itu bukan karena pertumbuhan penduduk alami. Karena penduduk alami kan ini cuma membicarakan kelahiran dan kematian. Nah, sedangkan yang lebih banyak berpengaruh di situ adalah perpindahan ya. Jadi bukan pertumbuhan penduduk alami yang berperan di sini, tapi migrasi. Kemudian pembangunan kawasan industri diarahkan ke pinggiran kota. Ini benar seperti tadi sudah disebutkan di pembahasan di kalimat di bawah. Kemudian pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di pinggiran kota. Ini juga kita bisa katakan salah ya. Infrastruktur tetap lebih pesat di pusat kota daripada di pinggir kota. Nah, jadi ketika kita lihat Jakarta dalam beberapa tahun terakhir itu kan sangat banyak perubahan ya dalam bidang infrastruktur. Ada LRT, kemudian ada ruas jalan tol baru dan berbagai pembangunan fisik lainnya. Nah, sedangkan di pinggir kota itu relatif lambat ya pembangunan infrastrukturnya. Kemudian kompleks perumahan berkembang pesat di pinggiran kota, ini benar, tadi udah disebutkan di kalimat di bawah ya. Nah, 2 dan 4 jadi jawabannya yang C. Jika permukaan bumi mempunyai tekanan atmosfer tinggi, cuaca yang dialami adalah langit berawan, langit cerah, lembab, kering. Tekanan udara adalah sebuah tenaga yang menggerakkan massa partikel udara menekan searah gaya gravitasi bumi. Tekanan udara akan berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat, sehingga semakin tinggi tempat dari permukaan laut, maka ia akan semakin rendah tekanan udaranya. Kondisi ini disebabkan karena semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin berkurang udara yang menekannya. Tekanan udara di puncak gunung berbeda dengan tekanan udara yang ada di pantai. Hal ini disebabkan di puncak gunung jumlah partikel udaranya semakin kecil, yang mengakibatkan gaya gravitasinya kecil, sehingga tekanan pada udaranya pun akan semakin kecil. Nah, kemudian pada saat tekanan udara tinggi, ini cuaca biasanya kering dan cerah. Sebaliknya saat udara naik menyebabkan terjadi daerah tekanan rendah. Cuaca biasanya basah dan berawan. Jadi, karena di sini perhatikan di bagian yang di highlight ya. Pada saat tekanan udara tinggi, cuaca biasanya kering dan cerah. Nah, maka di sini kita pilih yang C2 dan 4. Peta tematik digambar sesuai dengan tujuan dan fungsi peta, yaitu untuk menunjukkan lokasi, arah, jarak, luas. Nah, semua peta, tujuan dan fungsinya itu adalah untuk menunjukkan pertama posisi atau lokasi relatif gitu ya. Kita bisa katakan Indonesia di sebelah tenggara benua Asia, kemudian Indonesia di sebelah barat Papua Nugini, itu kan berarti menunjukkan lokasi ya. Karena kita bisa lihat di petanya gitu bahwa Indonesia itu sebelah kirinya dari dari Papua Nugini, berarti sebelah barat. Terus Indonesia itu ada di sebelah kanan bawah dari benua Asia, berarti kita katakan Indonesia di sebelah tenggaranya benua Asia. Jadi jelas peta itu pasti menunjukkan lokasi. Kemudian menunjukkan arah ya. Nah, arah mata angin, kemudian arah untuk navigasi dan bisa membantu saat perjalanan. Seperti misalnya yang kita biasa lakukan ya di kehidupan sehari-hari. Ketika kita bepergian dan kita belum hafal tempat yang menjadi tujuan kita, nah kita akan mengandalkan aplikasi seperti Google Map. Di situ kan nanti akan ditunjukkan lokasinya, arahnya. Kemudian jarak juga pasti terlihat di situ. Dalam satuan panjang berapa kilometer dan dalam satuan waktu berapa jam, berapa menit. Nah,
Kemudian luas, ini juga benar, memperlihatkan ukuran. Nah, dari peta dapat kita perhitungan jarak dan luas suatu daerah. Jadi di sini jawabannya yang E karena semuanya benar. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.